Ibu, Bapak, Saudara, dan Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bangunarjo yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita jumpa kembali untuk beribadah bersama-sama melalui daring ataupun melalui HP kita masing-masing. Kita tidak beribadah di gedung Gereja Baptis Bangunarjo secara bersama-sama, tetapi melalui online. Dan hari ini tanggal 18 Juli tahun 2021. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah dan puji-pujian, mari kita berdoa terlebih dahulu mewakili Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Bangunarjo beribadah kepada Engkau. Mohon berkat-Mu, pengurapan-Mu terjadi atas kami, sehingga ibadah ini boleh berkenan kepadamu dan Engkau memberkati kami semua mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkati seluruh klien-klien Tuhan yang ambil bagian bersama hamba-Mu saat ini, sehingga mereka semua benar-benar diberkati oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan dalam pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bergabung dan menikmati ibadah pada hari ini. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Selanjutnya, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan bersama-sama khotbah firman Tuhan. Pada minggu ini saya akan mengambil judul Tetap Percaya. Pada minggu yang lalu judul yang saya sampaikan hanya percaya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita terlebih dahulu berdoa kembali sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali Bapa, kami datang kepada Engkau, mohon berkat Tuhan mengurapi hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi seluruh umat yang saat ini beribadah bersama-sama dan memberkati. Persiapkan kami, hati kami, dengan tanah yang subur, yang siap ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Tetap Percaya. Maksud saya kata tetap percaya itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana apapun beratnya kehidupan ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah, Ibu Bapak Saudara. Hari-hari yang sangat berat. Kita kalau mendengarkan berita cukup banyak sekali orang-orang yang dipanggil Tuhan oleh karena COVID-19. Banyak yang terpapar COVID-19, terpaksa di isolasi mandiri, bahkan isolasi di rumah sakit, bahkan masuk ruang ICU di rumah sakit. Ibu Bapak Saudara dikasih Tuhan. Keadaan itu terjadi dalam kehidupan saat ini. Dan keadaan itu ada di sekitar kita. Dalam kehidupan ini setiap orang terkadang harus memilih melalui masa-masa sulit yang menjadi beban dalam hidupnya. Dan kita tetap harus memilih apakah kita tetap di dalam percaya kita kepada Yesus atau tidak. Sebagian dari kita menjadi putus asa, kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus karena mencari jalan dan cara yang lain. Ada yang mencari jalan menurut keinginannya sendiri, ada yang mencari jalan menurut kekuatannya sendiri, ada yang mencari jalan menurut orang-orang yang bahkan bertolak belakang dengan iman kita. Sehingga Ibu Bapak Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hal-hal semacam ini. Tuhan Yesus Kristus sebelum meninggalkan kita, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 menyatakan kepada kita demikian. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4a. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang akan membunuh kamu. Akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita saatnya akan datang, kita akan mengalami banyak kesulitan karena nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sampaikan supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Dan Tuhan Yesus sudah katakan itu kepada kita 2021 tahun yang lalu. Bahwa keadaan itu akan terjadi dan dialami oleh setiap murid-murid Tuhan Yesus, kita anak-anak Tuhan yang beriman kepadanya. Tetapi kita akan melihat firman Allah yang lain yang akan memberi kekuatan bagi kita. Bagaimana kita dapat hidup di dalamnya. Dalam 1 Petrus pasal, kita akan lihat bersama-sama 1 Petrus pasal yang keempat,
ayat 12 sampai ayat 14 demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu dinista karena Yesus Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Berbahagialah kita dan bersukacita pada saat kita mengalami penderitaan itu, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kita lari dari Tuhan dan jangan kita jauh dari Tuhan. Itu Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada kita. Sehingga apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu bersama dengan Tuhan di atas perahu mengalami keadaan yang sangat luar biasa oleh karena ada angin puting beliung yang sangat hebat. Pada kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Yesus bersama murid-muridnya dan Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Apa yang terjadi saudara-saudara pada saat mereka menaati perintah Tuhan dan menyeberang ke seberang melalui danau, ada angin sakal yang sangat luar biasa, angin puting beliung yang memporak-pondakan mereka, gelombang menjadi tinggi. Tuhan Yesus Kristus bersama mereka dan Tuhan Yesus Kristus tidur di buritan perahu. Apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu menjadi kacau. Dia menjadi stres, dia menjadi sedih, dan dia menjadi bingung mengatasi masalah itu. Padahal Ibu Bapak Saudara, murid-murid Tuhan Yesus sebagian besar adalah seorang nelayan yang pasti tahu dengan keadaan di tengah danau itu kadang-kala malam ada angin yang demikian hebat. Dan mereka juga tahu bagaimana mereka menjalankan perahu karena punya pengalaman. Tapi toh Ibu Bapak Saudara, mereka mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus Kristus, katanya demikian ayat yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardai angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air pun reda, danau menjadi teduh. Katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Mereka menjadi bingung dan kacau. Mereka membangunkan Tuhan dan tolonglah kami akan tenggelam. Tetapi Yesus menghargai angin itu dan Tuhan Yesus meminta air itu menjadi tenang dan kembali air tenang dan angin itu pun hilang. Ibu Bapak Saudara dikasih Tuhan, Yesus bertanya, "Di mana imanmu? Di mana percayamu?" Mereka panik, mereka kacau menghadapi satu masalah gelombang besar yang sangat luar biasa. Tapi tatkala mereka datang kepada Yesus, tatkala mereka membangunkan Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan Yesus penuh kuasa, dapat memberhentikan angin yang demikian besar. Bahkan gelombang yang tinggi airnya itu pun dapat diberhentikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi satu contoh yang lain. Pada bagian yang ketiga, Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya tentang anak yang hilang. Terdapat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan menceritakan saja ceritanya ini.
Suatu kala ada seorang bapak yang kaya raya mempunyai 2 orang anak dinamakan si sulung dan si bungsu. Suatu saat si bungsu meminta jatah warisan dari orang tuanya. Dan orang tuanya memberikan itu warisan kepada anak si bungsu. Dan anak si bungsu pergi meninggalkan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Mereka pergi ke suatu kota. Lalu di sana dia bertemu dengan banyak orang dan dia berkenalan dengan banyak orang, teman-teman yang baik. Lalu mereka pesta pora. Di tempat yang jauh dari bapaknya itu, ia mengalami kebangkrutan. Habis semua uang yang ia bawa dan dia mengalami melarat dan menderita yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sampai-sampai dia itu bekerja untuk seorang yang punya atau memelihara babi. Dia bekerja untuk memelihara babi di kandang babi. Dia tidak bisa makan. Babi bisa makan, tapi dia tidak bisa makan. Dia mengalami keadaan yang sangat luar biasa karena dia pergi meninggalkan bapaknya. Bapak saudara sekalian, pada saat seperti itu, pada saat kita pergi dari Tuhan, maka kita tidak menemukan apa-apa. Semakin jauh dari Tuhan, makin kita meninggalkan Tuhan, kita tidak dapat menemukan apa-apa. Malah yang terjadi adalah penderitaan, kemaratan, kesusahan, kesedihan. Oleh karena itu jangan tinggalkan Tuhan. Anak si bungsu akhirnya menyadari apa yang terjadi dan menyadari apa yang ia alami. Lalu ia berkata demikian pada ayat yang ke-17 dan 18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran anak si bungsu luar biasa. Dia pergi dan meninggalkan bapaknya dan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, melarat sangat luar biasa. Ia menyadari bahwa bapaknya kaya raya, punya banyak pekerja, dan dia ingin kembali kepada bapaknya. Lalu dia kembali kepada bapaknya. Lalu ia katakan kepada bapak, aku berdosa kepada Bapa dan terhadap surga. Bapa, jadikan aku upahanmu saja. Tapi Bapak Saudara, ia kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, pada Bapaknya di surga, dan ia diangkat dan dia diambil tetap menjadi anaknya. Ia diberi pakaian jubah, ia diberi cincin, diberi sepatu. Orang tuanya perintah kepada para pegawai-pegawainya untuk menyembelih lembu yang sangat gemuk dan mereka pesta. Dan anak itu diterima sebagai anak di rumah Bapa dan anak itu menjadi kembali berkecukupan. Bagian dari contoh yang sangat luar biasa bagi si anak bungsu meninggalkan bapaknya tidak memperoleh apa-apa. Tetapi setelah dia bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan segera memulihkan keadaannya. Tuhan segera membawa anaknya ke rumah dan anaknya kembali menjadi anak Bapa dan ia memperoleh apa dalam kehidupannya. Berikutnya Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-18, Injil Yohanes pasal yang ke-18, Injil Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggur yang benar. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus di sana menyampaikan firman Tuhannya kepada kita sekalian. Menggambarkan kehidupan kita dan kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, suatu gambaran ikatan antara kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Ranting-ranting tidak dapat berbuat apa-apa kecuali ranting-ranting itu tinggal pada pokok anggur. Dan pokok anggur itulah yang menjadikan ranting-rantingnya mengeluarkan buah dan menghasilkan buah dengan baik. Jangan lepaskan pokok anggur, jangan lepaskan pokok anggur, tetap tinggal dalam pokok anggur. Tidak usah berbuat dan bergerak apapun kecuali tinggal di dalamnya. Maka secara otomatis
ranting anggur itu mengeluarkan buah dan hasilnya. Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian pada pasal 15 kitab Injil Yohanes. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan sampaikan kepada, tinggallah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Tatkala itu terjadi, engkau akan berbuah banyak. Tatkala ranting itu lepas dari pokok anggur, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat menghasilkan apa-apa. Tidak dapat menghasilkan keberhasilan dalam hidup ini. Apalagi menghadapi segala permasalahan dalam hidup. Menghadapi segala permasalahan ekonomi hidup. Permasalahan-permasalahan yang terjadi kompleks. Pengaruh kepada tingkat sosial, pengaruh kepada tingkat ekonomi kita. Sekarang ini PPKM darurat membuat kita semua tidak punya penghasilan. Membuat semua penghasilan semakin kecil, bahkan tidak ada penghasilan sama sekali. Sementara kita perlu hidup. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus mengatakan pada kita, tinggallah pada pokok anggur yaitu Yesus. Jangan lepaskan Yesus, tetap pada Yesus, jangan tinggalkan Yesus, tetap percaya kepada Yesus, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan membuat kita berhasil dalam hidup ini menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi. Ibu Bapak Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan saya akhiri dengan saya akan bercerita suatu cerita. Di pedesaan ada banyak orang khususnya yang hidup di pinggir pantai. Mereka membuat gula Jawa yang disebut gula kelapa, gula Jawa. Gula itu diambil dari pohon kelapa. Bagaimana orang membuat gula Jawa itu? Seorang petani yang mempunyai banyak pohon kelapa, pada saat ia akan membuat gula dari kelapa, maka ia akan naik pohon, baik pagi maupun sore. Lalu ia akan mengiris, memotong kembang atau bunga kelapa yang ada tinggi di atas pohon. Bahkan itu ada di antara pelepah-pelepah pohon kelapa. Sebelum berbuah, maka ia potong itu dan ia taruh di sana berupa bumbung bambu yang mereka taruh, dan ia akan mengeluarkan cairan gula kelapa dari sana. Dan sebagian orang berkata itu mila yang akan keluar dari bunga kelapa. Cerita ini saya lanjutkan Ibu Bapak Saudara. Petani itu setiap pagi dan sore pasti akan naik pohon kelapa. Dia membawa bumbung dari bambu yang demikian panjang. Dia taruh di punggungnya, dia taruh pada sabuk ikatan sabuk celananya, dan ia naik ke atas. Dan dia sampai atas, dia akan mengambil bumbung yang sudah terisi cairan, dia akan menggantikan bumbung itu. Lalu dia akan turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan seterusnya sampai pohon kelapa itu semua bisa diambil cairannya. Setelah itu cairan itu akan direbusnya. Setelah itu cairan itu akan matang menjadi gula kelapa. Yang saya maksud cerita di sini adalah pada saat hujan kencang, pada saat angin besar, pohonnya licin, pohonnya terombang-ambing angin besar, para petani itu tetap naik pohon. Dan saya sangat memperhatikan bahwa pada saat keadaan tenang dan mereka naik pohon kelapa, kadang-kadang terjadi petani itu jatuh dari pohon kelapa. Apa akibatnya Ibu Bapak Saudara? Kalau jatuh dari pohon kelapa, akibatnya adalah kematian. Akibatnya adalah kematian. Karena pohon kelapa itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Seorang yang naik pohon kelapa untuk mengambil nila, dia harus naik sampai pelepahnya dan dia naik sampai pucuk pohon kelapa itu. Bayangkan Ibu Saudara. Saya perhatikan
Kalau ada angin kencang, hujan, pohonnya licin, dan pohonnya digoyang-goyang oleh angin, mereka tidak jatuh. Mereka tetap naik ke atas dan mereka tidak berhenti, karena itulah kehidupan mereka. Dia harus mengambil cairan dari pohon kelapa itu untuk direbusnya, dijadikan gula kelapa. Tetapi ibu bapak saudara, saya perhatikan pada saat angin kencang, gelombang besar, angin kencang, hujan deras, bahkan ada petir, mereka tetap naik pohon, dia tidak berhenti. Pada saat naik pohon, saya perhatikan banyak sekali orang yang tidak mengalami kecelakaan atau jatuh dari pohon. Mengapa? Mereka pada saat naik dan angin kencang, mereka berpegangan kencang sekali. Mereka naik dengan hati-hati. Pada saat mereka naik pelepah di pucuk pohon kelapa itu untuk mengambil bambu itu dan menaruh bambu yang lain, dan dia memotong kembali bunga kelapa itu supaya mengeluarkan cairan. Mereka berpegangan kencang pada pelepah pohon kelapa itu. Mereka kencang berpegangan. Mereka turun hati-hati. Mereka naik dan turun dengan hati-hati. Dan kebanyakan pada saat angin kencang dan hujan, pohonnya licin, mereka tidak jatuh. Mengapa? Karena mereka berhati-hati. Mereka berpegangan kencang pada pohon kelapa. Karena mereka menjaga dengan sungguh-sungguh dirinya. Dan mereka tidak berhenti untuk mengambil nila atau cairan air dari kelapa itu untuk dibuat gula kelapa. Cerita ini menggambarkan kepada kita sekalian, ibu bapak saudara. Pada saat bencana besar, pada saat seperti ini, keadaan kita seperti ini, kondisi kita seperti ini, bagaikan seorang yang mengambil nila atau cairan dari pohon kelapa. Dia pegangan lebih kencang, dia lebih berhati-hati karena tahu pohonnya licin, karena tahu angin besar, karena tahu ada petir, karena hujan deras. Mereka lebih kencang berpegangan pada pohon, mereka lebih berhati-hati, dan akhirnya mereka selamat, tidak jatuh. Demikian pula kita. Mari kita tetap di dalam percaya kita kepada Tuhan. Kita tetap berpegangan kepada Tuhan. Kita tetap di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan mencari jalan di luar Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dan jangan cari jalan di luar Tuhan. Karena di sana kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kita dapatkan di sana adalah justru kita akan semakin banyak menderita dan mendapatkan kekecewaan, dan kita malah merasakan sangat lebih. Oleh karena itu, ibu bapak saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, kita harus tetap kepada Tuhan, berpegang kencang, dan kita harus tetap di dalam Tuhan. Dengan demikian maka Tuhan akan menolong kita. Dengan demikian Tuhan akan menyelesaikan segala perkara kita. Dengan demikian Tuhan akan selalu memperhatikan kita. Tetaplah di dalam Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau berikan pada kami, menjadi kekuatan kami untuk tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman kami tetap kepada Engkau, dan kami tidak akan meninggalkan Engkau sekalipun. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh jemaat Tuhan saat ini. Jagailah saat ini untuk tidak tertular virus corona. Tuhan Yesus, berkati yang terkena virus corona dijamah di dalam darah Yesus dan disembuhkan. Demikian pula situasi ekonomi jemaat kami. Tuhan berkati setiap usaha dan karyanya. Tuhan jagai senantiasa. Demikian pula kehidupan kami semua. Mohon berkat Tuhan terjadi atas kami. Saat ini Indonesia dengan COVID-19 yang cukup tinggi, dengan varian Delta saat ini Tuhan, kami semua memohon Tuhan, Engkau memberkati agar dalam nama Yesus, semua yang terpapar COVID-19 dijamah dan disembuhkan Tuhan Yesus, dan mereka boleh kembali sehat Tuhan. Oh, berkati jika ada yang dipanggil Tuhan karena COVID-19, mereka diberikan kesabaran, mereka diberikan berkat Tuhan, diberikan penghiburan daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan negara Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh pemerintahan Indonesia yang bekerja sama dengan kesehatan, dokter, perawat, tim, rumah sakit, maupun relawan-relawan yang ada. Tuhan berkati mereka semua yang bekerja sama untuk mengatasi COVID-19. Berjagai mereka semua, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dengan baik. Engkau berkati seluruh rakyat bangsa Indonesia agar menjaga disiplin
sehingga mereka semua tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Diberkati seluruh jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati dengan kesehatan, damai sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin.